Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya, amin. Dan tetap jaga kesehatan di rumah, rajin beribadah dan selalu berdoa kepada Allah supaya kita semua dihindarkan dari wabah virus corona ini, amin. Nah, untuk hari ini Bu ini akan menyampaikan materi tema untuk mata pelajaran PPKN dan juga Bahasa Indonesia. Kalian bisa menyiapkan buku catatan tema kalian dan mencatat hal-hal yang penting yang nantinya akan Bu ini sampaikan, karena nanti akan ada latihan soal di mana kalian harus mengerjakannya. Untuk materi yang pertama, teman-teman kelas 6, kita akan mempelajari tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas ke sila pertama, sila kedua, dan juga sila yang ketiga. Sila yang pertama dulu yang berbunyi apa? Ya, ketuhanan yang Maha Esa dan dilambangkan oleh bintang. Dengan makna sila pertama yaitu bangsa Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk penerapan sila pertama ini, kata kuncinya berkaitan dengan Tuhan yang Maha Esa. Segala urusan kita yang berkaitan dengan Tuhan yang Maha Esa itu berarti masuk ke sila yang pertama. Paham ya? Adapun ini nilai-nilai penerapan sila yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada mensyukuri semua ciptaan Tuhan. 2. Mengakui kebebasan beragama. 3. Menghargai orang lain sedang beribadah, atau nama lainnya juga toleransi dalam beribadah. Kemudian yang kelima ada saling menghormati antar umat beragama. Contoh lainnya banyak, masih ada takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah atau Tuhan. Termasuknya juga berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan. Ada kerukunan antar umat beragama juga bisa. Toleransi dan penghormatan terhadap agama dan kepercayaan lain itu juga termasuk. Intinya untuk sila yang pertama ini berkaitan dengan Tuhan yang Maha Esa. Rakyat juga bebas menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, itu juga termasuk ke sila yang pertama ya. Jadi kalian tentunya bisa membedakan antar sila, nilai-nilai antar silanya, dimana untuk sila yang pertama ini segala sesuatu urusan kita terhadap Allah atau Tuhan. Nah, ini ada berdoa sebelum pelajaran, itu juga termasuk sila yang pertama. Kemudian kita akan ke sila yang kedua yang berbunyi apa? Ya, benar. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai, ya benar. Untuk sila yang kedua ini memiliki makna adanya persamaan derajat sehingga setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ingat, untuk sila yang kedua ini persamaan derajat. Berarti di sini tidak hanya urusan manusia dengan manusia, tetapi urusan makhluk hidup. Jadi bisa dengan hewan, bisa dengan tumbuhan. Di sila yang kedua ini adanya persamaan derajat. Misalnya, hubungan kita dengan hewan, hubungan kita dengan tumbuhan itu juga memiliki hak dan kewajiban. Jadi untuk makhluk hidup kita memiliki hak dan kewajiban yang sama derajatnya. Ini ada nilai-nilai kepada sila yang kedua, itu ada mengakui persamaan hak dan kewajiban setiap orang. 2. Tolong menolong antar sesama. 3. Gemar melakukan kegiatan sosial. Dari ketiga nilai ini kalian bisa mengerucutkan bahwa nilai yang kedua ini berkaitan dengan manusia.
secara luas bisa berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi contohnya lain bisa menghargai hak asasi manusia, merawat dan memberi makan hewan, mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain, juga termasuk nilai sila yang kedua. Jadi ini kita mempunyai persamaan derajat, kita tidak membeda-bedakan makhluk hidup yang lain, itu sila yang kedua. Kemudian untuk sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan oleh apa? Pohon beringin. Tuh, pohon beringin dengan makna sila ketiga ini adalah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keragaman sosial budaya. Jadi kata kuncinya adalah persatuan. Persatuan di sini dalam perbedaan agama, bisa dalam perbedaan suku, bangsa, dan budaya. Jadi meskipun berbeda-beda sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Itu juga penerapan dalam sila yang ketiga. Adapun nilai yang terkandung di dalam sila yang ketiga ada 1. Cinta tanah air. Cinta tanah air ini bisa dicontohkan itu membeli produk-produk dalam negeri seperti di gambar itu, membeli batik, tas batik, dan kerajinan yang lainnya. 2. Kerjasama tanpa memandang perbedaan. 3. Rela berkorban demi negara. 4. Mengutamakan kepentingan bersama. Sebenarnya masih banyak lagi contohnya, ada sikap cinta tanah air tadi, kemudian semua rakyat Indonesia bersatu dalam suatu naungan, yaitu apa? NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menghargai keseimbangan antar kepentingan pribadi, itu juga termasuk persatuan. Kemudian menjunjung tinggi nilai perjuangan dan kerelaan untuk berkorban dan membela kehormatan bangsa. Jadi intinya untuk sila yang ketiga ini kita harus menyatukan perbedaan untuk bersatu. Kata kuncinya, persatuan ini bisa mengarah kepada sebuah negara. Ini adalah sila yang ketiga. Ini adalah wujud saling menghargai dari semua perbedaan yang ada. Itu adalah materi untuk PPKN hari ini. Dan menurut kalian, apakah kalian sudah menerapkan nilai-nilai sila Pancasila dari ketiga sila tersebut? Nah, Bu yakin kalian sudah menerapkannya di sekolah maupun di rumah. Kemudian kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia kita akan membahas tentang ide pokok, kalimat utama, dan simpulan dalam teks laporan pengamatan. Dia akan membahas tentang teks laporan pengamatan. Nah, teks laporan itu apa toh? Teks laporan pengamatan adalah teks yang disajikan berdasarkan hasil pengamatan. Pada teks laporan pengamatan terdapat informasi penting. Adapun informasi penting tersebut dapat ditemukan pada ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, itu adalah teks laporan, atau teks laporan itu juga bisa disebut juga dengan teks yang berisi penjabaran umum, atau bisa disebut juga dengan teks klasifikasi, karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan peristiwa di alam semesta ini.
Kemudian kita bisa menemukannya pada sebuah ide pokok. Masih ingatkah apa itu ide pokok? Bu ini yakin kalian di kelas 4 dan 5 sudah membahas tentang teks ide pokok ini. Adapun ide pokok itu disebut juga dengan ide utama atau pokok pikiran. Biasanya ide pokok terdapat dalam kalimat utama pada setiap paragraf. Tetapi ide pokok itu berbeda ya dengan kalimat paragraf, karena ide pokok itu disebut juga dengan ide utama atau pokok pikiran. Atau bisa kata lain, ide pokok ini adalah masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Itu bisa disebut dengan ide pokok. Selain ide pokok dan kalimat utama, kita juga dapat menentukan simpulan isi teks. Adapun simpulan isi teks itu menjelaskan keseluruhan isi teks secara singkat dalam bentuk pernyataan. Itu berkaitan dengan simpulan teks. Nanti Bu ini akan menjelaskan cara menentukan simpulan, bagaimanakah simpulan itu dianggap sebagai kesimpulan yang baik. Nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Itu berkaitan dengan ide pokok. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya teman-teman. Kemudian agar kalian lebih memahami, nanti akan ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan di buku tugas tema kalian. Adapun latihan soalnya adalah ini. Untuk yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ide pokok? Itu yang pertama. Kalian bisa menjelaskan tadi ide pokok apa. Jika kalian mendengarkan penjelasan dari Bu ini, kalian akan mengetahui apa itu ide pokok. Bukan nama lainnya ya, tapi pengertian dari ide pokok. Kemudian yang kedua, tuliskan contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga di dalam kehidupan sehari-hari masing-masing 5. Jadi nanti kalian bisa menyebutkan penerapan sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari masing-masing sila. Kalian bisa menyebutkan 5 kegiatan atau 5 perilaku atau 5 sikap. Bu ini yakin kalian paham. Nah, untuk latihan soal awal, Bu ini hanya memberikan sedikit dulu ya teman-teman. Nanti kita akan ulas lagi di materi yang akan datang. Nah, Bu ini rasa cukup sekian teman-teman. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu, karena Bu ini akan mengambil nilai tugas kalian sewaktu-waktu. Oke. Nah, Bu ini rasa cukup sekian. Tugas bisa kalian kerjakan di buku tugas tema ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar teman-teman di kelas 6.